Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Para boboto pasti menyambut dengan sukacita. Gegap gempita di Stadion GBLA di saat Maung Bandung menjamu PSIM Yogyakarta. Gol tunggal, gol sematawayang dari pemain asal Argentina, Patricio Matricardi. Bek tengah dengan tinggi 190 cm ini. Tandukannya di menit kedua memanfaatkan asis atau umpan presisi terukur yang dilayangkan oleh gelandang kebanggaan timnas kita juga. Siapa lagi kalau bukan Tom Hai. Dan itu ternyata menjadi gol satu-satunya yang membawa Persib Bandung kembali terbang tinggi. Kembali nyaman berada di puncak klasmen sementara Liga Super Indonesia dengan 72 poin setelah menjauh dari Borneo, karena Borneo masih punya satu pertandingan juga. Pesaing ketat dari Persib ini akan bermain pada besok malam menjamu Persita Tangerang di markas mereka di Stadion Segiri. Dan tentunya kemenangan Persib atas PSIM memaksa bagi Borneo untuk habis-habisan di depan publiknya meraih juga 3 poin. Karena hanya dengan 3 poin itu ya pesut etam ini akan terus memepet menekan Persib Bandung. Jika terpeleset, imbang, apalagi kalah, tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi Persib Bandung sebelum mereka akan tandang pada tanggal 10 Mei akan datang menghadapi big match. Pertandingan yang dinantikan oleh banyak orang, Persib akan menghadapi Macan Kemayoran, Persija Jakarta. Ini hidup mati juga bagi Persib, juga termasuk dengan Persija, rivalitas yang sangat tinggi. Ya, tidak mau saling kalah tentunya. Dan Persija ingin membalas kekalahan di GBLA. Persib juga tentunya ingin menang. Kalau menang melawan Persija semakin mulus untuk mempertahankan gelar juara, membuat hat-trick mereka karena sebelumnya mereka back to back 2024-2025 dan ingin mencoba di 2026. Sekarang peluang itu masih terbuka. Ya, apalagi dengan kemenangan dari PSIM. Walaupun hanya 1-0, sebiji gol saja, tapi itu sangat berarti. Karena yang diburu bukan banyaknya gol bagi Persib. Bagi tim asuhan Boyan Hodak cukup dengan 1 gol atau menang tipis. Yang penting judulnya, temanya adalah 3 poin. Itu yang paling penting. Daripada bermain imbang misalnya seperti ketika mereka ditahan oleh Arema Malang. Nah, ini tentunya sebuah kerugian bagi Persib. Tapi sekarang tidak mau terulang lagi, maka Tom Hai dan kawan-kawan harus bekerja keras dengan membawa atau meraih 3 poin di depan publik sendiri. Nah, kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak, ya, dalam susunan pemain ada perubahan. Selalu memang ada perubahan, dan kali ini coba bermain tetap dengan Teja di Wamistar, kemudian flat 4 back, mempertahankan 2 back tengah Federico Barba dan Patricio Matricardi. Ada Frank Putros, tapi Kakang yang bermain, bukan Robi Darwis, Kakang. Ada Eliano, tapi Eliano mungkin dianggap belum begitu bugar, tapi Eliano dimainkan di babak kedua karena ada 5 pergantian kan dibuat oleh Boyan Hodak, termasuk Sadil Ramdhani yang bermain, ya, kemudian Andrew Jung juga ikut bermain, Julio Cesar juga dimainkan, ya, Sadil ya tetap dimainkan di sana. Tapi komposisi starting 11 dari Persib Bandung ini setelah 4 pemain yang saya bilang tadi, coba menepi Mark Klok karena Mark Klok masuk di babak kedua juga dengan kombinasi Luko, ya. Ya, Lujo ini atau Luciano Goicoechea, yang ada Adam Alis yang melawan Bayangkara, tentunya kita tahu bersama tampil full 90 menit. Ya, tapi kali ini memang dia ada bertukar, digantikan di babak kedua. Namun Adam Alis tetap menjadi prioritas bagi Boyan Hodak. Di tengah ditemani oleh Tom Hai yang lebih didorong untuk mengatur ritme permainan Persib. Ada Beckham Putra, ada Berginho di sana, dan Ramon Tangke yang lebih dulu dimainkan oleh Boyan Hodak sebelum Andrew Jung masuk. Jadi itu komposisi pemain yang tampil di starting 11 Persija, ya. Kalau bisa melihat juga di sini tamu juga bermain dengan full pemain-pemain. Ada Vidal ya ikut bermain, ya. Van Aert, Seva juga ikut ada di sana, Ramon Mingo, ya, Yusako, Yamadera, semua ada, dengan penjaga gawang Cahya Supriyadi yang bergetar baru di menit kedua dengan tandukan sambil menjatuhkan diri yang dibuat oleh Matricardi, yaitu membuat Cahya itu mati langkah, tidak ada bergerak ketika menyambut umpan dari Tom Hai. Di belakang tidak ada pergantian,
itu luar biasa. Kali ini dengan merasa aman, Boyan Hodak tidak mengutak-atik di jantung pertahanan, tetapi dia coba bermain untuk menggantikan di posisi tengah. Karena posisi tengah baik Tom Hae ya itu ditarik keluar ya, Adam Alice juga ditarik keluar ya, untuk Luciano Goycochea juga ditarik keluar ya. Maka masuklah pemain-pemain seperti yang saya bilang tadi kan, Julio Cesar pemain yang lebih bertahan menggantikan Tom Hae. Kemudian Adam Alice keluar, Eliano Reinders yang masuk, Beckham Putra bertukar dengan Sadil Ramdhani, Luciano Goycochea juga keluar, ada Mark Anthony Klopp. Ya, Mark Klopp masuk di sana sebelum ada Andrew Jung yang bergantian dengan Ramon Tanque. Jadi yang masih bertahan di sana itu hanya Rosenberg da Silva ya, atau Berginho yang ada. Kemudian dengan 4 pemain belakang dan Teja yang masih dipertahankan oleh Boyan Hodak. Dan ada beberapa peluang sebenarnya, termasuk Goycochea juga mendapatkan peluang ya di menit ke-11 kalau nggak salah ya, sehingga hampir saja membuat keunggulan tapi masih bisa dicegat oleh Cahya Supriyadi. Jadi peluang demi peluang itu tidak menghasilkan gol. Demikian juga di babak kedua, PSM memberikan perlawanan sengit juga karena tidak mau kalah juga mereka. Karena 7 pertandingan terakhir sebelum melawan Persib kan mereka itu mungkin kalah 4 kali, 3 kali imbang kalau nggak salah ya. Jadi itu yang membuat mereka itu sekarang ingin menang, tapi kembali mereka sekarang tersungkur kalah. Namun bagi PSM tidak mengapa karena mereka terhindar dari degradasi zona merah. Mereka sudah nyaman saat ini karena yang sudah terdegradasi kan kita sudah tahu bersama ya. Ya ada Semen Padang juga ikut terdegradasi ya, Persis Solo juga berbahaya. Ya, masih rame lah. Kalau PSBS Biak kan sudah tersungkur juga degradasi, tapi tim ketiga masih ramai, PSM, Persijap itu masih berlomba, Madura United untuk menghindari zona merah. Itu akan ditentukan dalam pertandingan-pertandingan yang menentukan di 3 laga ke depan. Jadi setelah Persib ini menang, artinya tugas di kandang selesai. Lupakan saja dulu, boleh bereforia sejenak, tetapi ingat masih ada pertandingan krusial. Karena Persib akan melakoni 2 laga tandang, Persija dan PSM. Ini bahaya juga dua-dua ya, karena PSM juga sedang ingin menjauh dari zona merah. Jadi makanya PSM akan melayani Persib, mereka akan habis-habisan juga untuk tidak kalah. Nah, Persija harus fokus Persib ini harus fokus ya untuk menghadapi 2 pertandingan krusial, menghadapi Persija dan PSM sebelum balik ke kandang menjamu Persijap Jepara. Saya pikir kalau mereka bisa melewati 2 laga ini dengan mulus, gelar juara bisa mereka dapatkan ketika balik menghadapi Persijap. Demikian juga dengan persaingan, Borneo juga harus bisa melahap 2 pertandingan tandang ya. Mereka harus menang melawan Bali United ya, setelah menang melawan, mungkin saja mereka menang melawan Persita besok ya, pasti mereka harus habis-habisan. Akan rugi besar kalau Borneo itu sampai tertahan. Setelah itu mereka tandang ini juga berat sama seperti Persib kan, 2 tandang ke depan, Bali United, Persijap juga menanti mereka sebelum balik ke kandang, dan mereka akan menjamu Malut United. Nah, kita akan tunggu nantinya persaingan yang sengit antara Persib dan Borneo. Jadi sekali lagi selamat untuk kemenangan Persib kali ini, dan Matrikardi menjadi pahlawannya yang membuat Persib sekarang tetap ada di puncak klasemen. Kalaupun sama poin nantinya dengan Borneo menang melawan Persita, maka tetap Persib akan memimpin klasemen karena menang secara head to head dengan Borneo. Dengan saya Bung Ropan, ciao.